Bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami dibangun oleh Tuhan menjadi umat yang perkasa, yang tangguh di tengah-tengah dunia. Kami sadar kami bukan sekadar diselamatkan, tapi ada sebuah misi besar yang Tuhan titipkan kepada kami. Tuhan, bila di bawah pencerahan firman pada ibadah hari ini, kami boleh semakin dibukakan, disingkapkan rancangan desain-Mu kepada kami sebagai umat yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Urapi hamba-Mu, mampukan menguraikan dengan gamblang, dengan bahasa yang sederhana yang jelas, dan berkati jemaat Tuhan bisa mengerti, mencerna firman dengan baik. Ini doa kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kita boleh beribadah. Selamat ulang tahun. Salah tingkah ya, apa jawabannya ya? Baik, saudara sekalian, satu bagian firman Tuhan terambil daripada Matius pasal 28. Ini satu perikop yang kita kenal dengan namanya The Great Commission. The Great Commission. Ada sebuah buku yang kemudian ditulis oleh seorang namanya Dallas Willard. Ini adalah seorang profesor Kristen yang saya kira luar biasa sekali. Dia pernah menuliskan satu buku yang diberi judul adalah The Great Omission. Wow. Dia sengaja menyindir. Tadi saya katakan kalau awal The Great Commission. C-nya dibuang, dihilangkan oleh Dallas Willard. Dan saya kira bukan hanya Dallas Willard yang pernah menulis buku dengan judul ini. Ada banyak buku-buku yang lain yang memakai judul yang sama. Saya kira ini sebuah kesindiran yang sangat keras, yang sangat tajam sekali. Yang dialamatkan kepada gereja sepanjang zaman. Apa artinya The Great Omission? Kira-kira artinya adalah sebuah pengabaian yang dahsyat. Sebuah pengabaian yang besar sekali. Saya kira Dallas Willard sengaja memberikan sebuah kritikan tajam kepada gereja. Sebuah alarm, supaya mereka bangun kembali. Bahwa tanpa sadar bahwa gereja ternyata bukan menunaikan amanat agung. Tetapi mereka justru mengabaikannya. Wow. Barangkali kita berpikir, oh mana bisa. Gereja kami gereja yang bermisi, kami mengerjakan hal yang besar terkait dengan penginjilan dan sebagainya. Permisi tanya, berapa banyak orang-orang yang terpanggil yang secara serius mengerjakan amanat agung. Saya khawatir hanya sekelompok orang-orang terkecil. Hanya orang-orang tertentu. Hanya orang-orang yang berkecimpung dalam dunia PI misalnya. Mereka yang tergerak dalam pelayanan ini. Sisanya terlalu banyak yang kemudian tanda petik mengabaikan amanat agung. Oleh karena itu kemudian Dallas Willard dalam buku ini Anda boleh baca. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa produk dan jasa religius sesuai keinginan jemaat. Wow, ini kalimat bagi saya membuat saya berpikir tajam. Apakah GKI Plus selama 50 tahun dikejar dari sebuah event kepada event yang lain yang memberikan sebuah produk religius. Perhatikan ya, dibungkus dengan sebuah religius seolah-olah luar biasa. Tetapi based on apa? Needs-nya jemaat. Dan bukan yang menjadi keinginan hati Tuhan. Saya kira sebuah kalimat yang membuat kita berpikir dengan sangat serius. Itu sebabnya hari ini tema yang diberikan oleh gereja kita merenungkan yaitu adalah tema yang judulnya adalah amanat agung yang terabaikan. Amanat agung yang ditinggalkan. Kita berpikir saya mengerjakan amanat agung, tapi ternyata jangan-jangan kita mengabaikannya. Khotbah saya akan terambil dari Matius pasal 28. Anda boleh membuka kitab sucinya. Dan kita akan menelusuri ayat demi ayat daripada kekayaan Matius 28. Ada 3 hal yang saya akan khotbahkan dalam ibadah hari ini, 3 poin. Saya akan memberikan bocoran dulu, ini khotbah saya hari ini. Jadi kira-kira Anda tahu logika berpikirnya seperti apa. Yang pertama itu adalah landasan dari amanat agung. Sebelum kita bicara amanat agung, sebelum muncul perintah yang besar, yang serius itu, kita perlu mengerti dasarnya, landasannya dulu. Kalau kita buru-buru lompat langsung ke amanat agung, saya khawatir kita kemudian, tanda petik, kita mengabaikan amanat itu. Dan yang kedua, kita akan memikirkan inti, arti yang mendasar daripada amanat agung. Karena sejujurnya banyak orang Kristen yang kemudian salah paham, salah kaprah dengan perintah yang satu ini.
Dan yang terakhir ketiga, kita akan ditutup dengan sebuah janji dari amanat agung. Are you ready? Apa yang siap semuanya? Sama-sama kita membuka kitab suci. Matius 28. Yang pertama kita akan melihat bagaimana landasan dari perintah agung yang Tuhan tinggalkan kepada para muridnya. Paling tidak dalam perspektif Injil Matius, kita tahu itu adalah pertemuan yang terakhir antara Yesus dengan para muridnya. Kita mulai ayat 16. Ayat 16. Saya membacakan demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Stop dulu. Jadi kira-kira kalau Anda membaca di pasal-pasal sebelumnya, Yesus pernah berkata pada para murid, setelah aku bangkit, maka aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kira-kira Yesus mengatakan, nanti kita akan bertemu di sana. Setelah aku bangkit, kita bertemu di Galilea. Saudara sekalian, Galilea adalah kota atau tempat yang menarik untuk kita kaji, kita dalami saudara sekalian. Anda tahu di manakah awal pelayanan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia? Di kota mana? Di daerah mana? Galilea. Galilea, saudara. Yesus tidak memilih Yerusalem, tidak memilih kota besar. Tidak, saudara. Galilea dipilih oleh Yesus. Dan kemudian, paling tidak dalam perspektif Injil Matius, tempat terakhir di mana Yesus jumpa dengan para murid. Kemudian dia memberikan perintah agung itu. Sekali lagi, Galilea dipilih oleh Yesus. Ada apa dengan Galilea? Tentu lain waktu kita akan mengupasnya. Kita teruskan lebih jauh lagi Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ke-17. Jadi akhirnya para murid, 11 orang ini mereka bergegas. Mereka memenuhi undangan Tuhan menuju ke Galilea. Ayat yang ke-17. Ketika melihat dia, jadi para murid melihat Yesus. Perhatikan bersama-sama, muncul dua respons. Ada dua reaksi yang kita temukan. Yang pertama, orang-orang itu langsung sujud menyembah. Wah, itu luar biasa. Mereka tahu nih Yesus, ini guru yang sudah bangkit. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menghormati. Mereka menyembah. Tetapi yang kedua, bersama dengan saya, yang kalimat berikutnya, 1, 2, 3. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Wow. Saya tertarik dengan kata ragu-ragu. Jadi ada orang-orang yang kemudian merespon dengan sikap yang sangat tepat. Mereka menyembah Yesus. Tetapi ada kelompok yang lain. Mereka ragu. Mereka ragu. Sebelum saya akan menelus lebih jauh tentang ini, tentang poin ini, saudara perlu tahu bahwa kata ragu-ragu di sini, saudara jangan salah paham ya. Ini ragu-ragu tidak identik dengan tidak percaya. Saya ulang ya, ragu-ragu tidak sama dengan tidak beriman. Bukan, saudara. Mereka adalah orang yang percaya Yesus. Murid yang sejati, yang sungguh-sungguh tahu ini adalah Yesus Tuhan mereka. Guru mereka. Mereka tahu, saudara. Tetapi mereka ragu. Nah kira-kira kata ragu-ragu itu di dalam pengertian secara hurufiah itu kira-kira seseorang yang ditarik dua titik ekstrim yang berbeda. Saya ulang, ragu-ragu berarti seseorang yang ditarik kepada dua titik ekstrim yang berbeda. Satu sisi mereka ditarik, mereka sadar ini guru sudah bangkit dari kematiannya. Mereka perlu menyembah. Tapi jangan lupa, pada sisi yang lain, mereka ditarik di ekstrim yang lain. Yaitu apa? Mereka ragu-ragu. Betul gak Yesus itu bangkit? Nah, saudara perlu tahu, fakta kebangkitan pada hari itu adalah sebuah peristiwa yang tidak mudah dipahami secara akal manusia. Itu sebabnya para murid, sekelompok orang ini kemudian mereka ragu. Ragu sekali. Saya ulang, mereka bukan orang yang tidak beriman, saudaraku. Mereka percaya Yesus betul-betul adalah gurunya, Tuhannya. Tetapi mereka ditarik dari satu sisi tertentu. Membuat mereka kemudian bingung sekali. Kalau kita mau jujur, saudara-saudara sekalian, bukankah kita hari ini sebagai orang Kristen, kita seringkali berada dalam periode seperti ini. Kita dalam masa-masa yang kita kadang-kadang mengalami keraguan. Mengalami satu dilematis. Antara apa yang saya tahu, satu hal. Tetapi kemudian apa yang bergolak dalam batin saya. Hal yang berbeda.
Tadi pagi saya memberi sebuah ilustrasi. Saya pernah bertemu dengan seorang jemaat. Dia pernah mengatakan kalimat begini. Betul nggak Tuhan itu mengampuni dosa saya? Wow. Setelah saya ulang kalimat ini, dia bertanya, betulkah Tuhan mengampuni dosa saya? Saudaraku, kalimat itu diucapkan oleh seorang jemaat yang saya beritahu dia bukan orang yang baru bertobat. Dia bukan orang Kristen yang abal-abal. Dia orang Kristen yang puluhan tahun. Dia rajin ke gereja. Dia rajin pelayanan. Dia ikut seminar pembinaan. Saudara jangan ragukan tentang doktrin yang dia miliki. Dia punya pemahaman yang sangat baik tentang iman Kristen. Tentang pengetahuan Alkitab. Tentang doktrin penebusan, pengampunan. Dia tahu semuanya itu. Tetapi, Anda perhatikan, apa yang dia tahu, ada jarak dengan apa yang kemudian muncul dalam hatinya. Maka muncul pertanyaan, Tuhan mengampuni dosa saya tidak sih? Saudaraku, berapa banyak orang Kristen kemudian punya pengalaman seperti itu dalam kasus yang berbeda. Kita tahu dia adalah Allah mendengar doa saya. Secara pengetahuan, semua orang tahu. Kalau kita bukan orang Kristen yang baru bertobat, kita tahu dia adalah Allah yang mendengar doa kita. Tapi berapa sering orang-orang Kristen yang sejati itu, kemudian dia mulai bergumul, mengalami keraguan, kegoncangan, ketika puluhan tahun Tuhan belum mendengar doa-doa dia. Ragu bukan? Anda ditarik dalam sebuah titik yang berbeda. Makin jauh kondisinya. Itulah arti ragu. Saudara-saudara sekalian, para murid dalam situasi yang seperti itu. Satu sisi ada orang yang langsung hormat, langsung respect. Barangkali Petrus karena dia melihat berkali-kali Yesus menamakan diri. Tapi sebagian murid mungkin dia hanya baru satu kali melihat Yesus bangkit. Maka dia di dalam sebuah keraguan, sebuah titik yang jauh itu. Pertanyaannya apa respon Yesus ketika melihat dua respon, dua sikap dua murid tadi, dua kelompok tadi. Kita teruskan ayat yang ke-18. Ini ayat yang bagi saya ayat yang luar biasa. Satu kalimat dikatakan oleh penulis Injil, Yesus mendekati mereka. Anda lihat baik-baik. Tidak ada catatan dalam Alkitab mengatakan kemudian Yesus marah. Yesus tersinggung dengan mereka. Yesus katakan, waduh lu kurang ajar ya. Kok udah bangkit tuh gak percaya sama gua ya. Oh, itu bukan Tuhan kita, saudaraku. Itu bukan Tuhan yang saya kenal dalam kitab suci. Saudaraku, Tuhan mendekati mereka. Tuhan menghampiri mereka. Kalau saya pakai bahasa saya, Tuhan kira-kira mengerti kebingungan, ketegangan yang terjadi dalam iman seorang murid. Tuhan tahu mereka percaya, tetapi mereka ditarik dalam satu situasi yang kemudian membuat mereka bingung. Kalau Anda lihat catatan dalam perjanjian lama, nabi-nabi yang Tuhan pakai, berapa banyak nabi-nabi yang mengalami ketegangan seperti ini. Habakuk misalnya, betul? Dia berkata, oh Tuhan, how long? Tuhan berapa lama lagi? Kok tidak ada keadilan? Kenapa kejadian yang seperti ini Tuhan izinkan? Di mana kamu Tuhan? Dia sudah berdoa. Tapi Tuhan silent. Anda lihat ada sebuah ketegangan yang terjadi. Dan Tuhan tidak pernah menolak. Dan Tuhan tidak pernah marah dengan situasi pergumulan yang dialami oleh umat-umatnya. Yesus mendekati mereka. Yesus mengerti kebimbangan, kegalauan hati mereka. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian kau dalam sebuah ketegangan. Antara yang kamu tahu dengan apa yang kemudian bergolak dalam hati kita. Saudara dengar baik-baik. Engkau punya Tuhan yang mengerti pergumulanmu. Dia bukan Tuhan yang marah. Yang kemudian dia membentak kamu. Kenapa kamu seperti itu? Kenapa kamu gak bertumbuh? Tidak, saudara. Dia mendekati mereka. Saudara sekalian, saya kembali dalam cerita jemaat tadi yang selalu mempertanyakan apakah Tuhan mengampuni dosanya. Sekali lagi secara pengetahuan dia tahu Tuhan pasti mengampuni dosanya. Saya ulang kalimat ini, dia pasti tahu Tuhan ampuni dosanya. Penebusan Kristus di atas kayu salib tuntas dosa masa lalu, dosa hari ini, bahkan dosa akan datang pun yang belum dia buat oleh manusia, oleh orang percaya. Tuhan telah memikul dengan tuntas di atas kayu salib. Tapi pertanyaannya, kenapa dia selalu bertanya? Saudaraku, saya kira Yesus
Kalau ada di tengah-tengah orang tadi, dia pasti menolong, membantu. Saya percaya pasti orang-orang seperti dia punya pergumulan tertentu. Dia punya kisah-kisah di masa lalu yang perlu ditolong. Bukan dimarahin, bukan kemudian diceramain. Kamu dengar ya, saya akan buat sesi khotbah sistematika teologi soal penebusan Kristus. Dia nggak butuh, saudaraku. Tapi dia butuh apa? Diselesaikan pergumulannya. Jarak itu, titik itu kemudian didekatkan. Sehingga dia boleh mengerti. Dia boleh menerima. Dia boleh mengalami penebusan dan pengampunan Tuhan yang tuntas itu. Sehingga teori bukanlah sebuah teori. Tapi sesuatu yang dia alami dalam hidupnya. Yang muncul dalam hatinya. Saudaraku, ketegangan ini muncul begitu banyak. Ada orang kemudian yang mengatakan begini. Kalau saya mati masuk surga enggak ya? Halo? Masih banyak orang Kristen seperti itu, saudaraku. Bukan dia enggak tahu teologi. Bukan dia enggak tahu doktrin. Dia tahu keselamatan jaminan. Dia tahu perkataan Injil Yohanes pasal 10. 28-29. Dia tahu. Tapi pertanyaan kenapa muncul? Kalau saya meninggal bagaimana? Saudaraku, sekali lagi itulah keraguan. Dua ekstrim yang muncul dalam hidup manusia. Khususnya orang-orang percaya. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang menghampiri, yang mendekati kita. Kita lanjutkan topik ini. Saudaraku, apa yang kemudian yang Yesus katakan kepada para murid di dalam ayat yang ke-18 ini? Mari kita membaca bersama-sama. Ada satu kalimat bagi saya, sebuah statement yang penting. Inilah dengar, inilah landasan sebuah amanat agung. Sebelum kita bicara amanat agung, kita perlu mengerti ini loh landasan. Tapi sayang sekali banyak orang Kristen yang kemudian langsung lompat. Tidak mau bicara ayat 16, 17, 18. Dia langsung jam kepada ayat 19. Pergi, jadikan semua murid baptis. Gak heran, kemudian dia rapuh dalam perjalanan menunaikan amanat agung. Apa statement Yesus katakan menjadi landasan para amanat agung ini? Kita baca sama-sama yang berwarna kuning. Perkataan Tuhan Yesus mulai kata kepadaku, 1, 2, 3. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Setelah inilah landasan. Sebelum Yesus memberikan perintah besar itu, Yesus katakan kepadaku diberikan kuasa. Saudara, saya mau menggarisbawahi kata kuasa dengan lebih tepat, yaitu kata otoritas. Bisa membedakan kuasa dan otoritas? Power and authority. Dua hal yang berbeda. Otoritas itu lebih besar dari sekedar kuasa. Saya pernah naik kereta api. Masih ada naik kereta api di sini? Udah lupa? Lupa kereta api ya? Atau enggak tahu kereta api itu apa? Saya dari Semarang pulang ke Jakarta, satu kali naik kereta api, saudaraku. Lalu saya perhatikan, kapan kereta api mulai bergerak jalan? Lepas dari stasiun. Kapan? Ketika ada satu orang manusia di darat, ya, di landasan. Kemudian dia mulai meniupkan peluit dengan tiupan yang panjang. Lalu dia angkat bendera. Di sanalah kereta mulai bergerak. Betul? Saya bandingkan dua manusia. Saya bandingkan satu kelompok ini. Satu manusia dengan satu lagi kereta api yang besar. Puluhan gerbong. Satu gerbong mungkin berapa ratus kilo. Betul? Ratusan gerbong, puluhan gerbong. Berapa ribu ton barangkali, saudara. Berat sekali. Tenaganya besar. Ratusan manusia di dalam kereta api ini. Bicara power. Mana lebih besar? Di dalam kereta api ini, dengan yang jumlahnya puluhan gerbong, ratusan manusia, beratnya berton-ton, dibandingkan dengan satu orang di darat yang pegang peluit tadi. Katakanlah dia seorang tua. Badannya kurus. Karena kedinginan, dia pakai jaket. Pertanyaannya, secara power, mana lebih hebat? Kereta bukan? Ya. Berapa ton? Ini berapa kilo orang nih? Berapa kilo? 60 kilo. Kalau dia kurus, 50 kilo. Kalau dia kurang makan, 45 kilo.
pakai jaket kedinginan, bisa masuk angin. Betul? Kalau power, beda. Gak ada apa-apanya ini. Tapi ingat, ketika peluit di tangan dia tiup, dia angkat bendera. Yang kuat, yang besar, yang ratusan ton ini, tunduk kepada pria tadi. Itulah namanya otoritas. Tangkap poin ini? Itu otoritas. Bukan bicara umur, bukan bicara kekuatannya dalam dirinya, bukan soal power dia, bukan. Tapi satu otoritas di tangan dia yang berhak untuk menghentikan atau menggerakkan kereta yang besar tersebut. Bapak Ibu sekalian, kepada Yesuslah otoritas diberikan. Saudara bayangin, bukan hanya di bumi, kata Yesus, seluruh alam semesta tunduk seperti kereta api tadi. Dia harus tunduk mendengar apa yang diinstruksikan oleh satu manusia yang tua yang kurus tadi. Seluruh alam semesta ini di dalam kendali pribadi yang namanya Yesus Kristus. Bukan cuma itu, bahkan dikatakan di surga. Wow, sudah berbeda besar. Pribadi yang punya otoritas itu Yesus Kristus. Inilah landasan. Kalau kita paham betul siapa yang memberi perintah amanat agung, satu pribadi yang punya otoritas seperti itu. Saudaraku, siapa yang berani membantah, melawan? Maka saya katakan kenapa hari ini banyak orang Kristen gereja yang abai dengan amanat agung. Karena dia lupa siapa pribadi yang memberikan perintah itu. Dia pikir perintah diberi oleh siapa? Majelis yang suruh, kan program gereja. Kalau wo ya, kalau wo bu ya lah. Betul tidak? Karena yang suruh siapa? Gereja, majelis, hamba Tuhan. Siapa lu suruh-suruh gua? Karena dia lupa siapa yang memberi otoritas, yang memberi perintah. Pribadi yang punya otoritas di surga dan di bumi. Gak ada alasan bagi siapapun untuk menyangkal dan menolak perintah yang satu itu. Itu sebabnya poin 1 Anda perlu camkan baik-baik. Sudah perintah ini diturunkan oleh siapa? Pribadi yang berotoritas. Kalau Anda membaca Matius pasal 28 dan 18 ini, kalimat ini adalah sebuah penggenapan nubuat daripada kitab Daniel pasal 7. Karena waktu Anda baca di rumah. Daniel pasal 7 ayat 13. Daniel mendapat sebuah vision daripada Tuhan. Satu anak manusia, itu Yesus Kristus. Yang kemudian bertemu dengan Tuhan, dikatakan yang lanjut usianya, dibawa di hadapannya, dan kemudian diberi oleh yang lanjut umur itu apa? Kekuasaan, kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Maka seluruh alam semesta ini mengabdi kepadanya. Dan ayat ini kemudian digenapkan dalam diri Yesus. Matius 28:18 tadi, Yesus mengatakan, kepadaku diberikan otoritas di surga dan di bumi. Mari kita membangun sebuah kesadaran bahwa perintah ini diturunkan, diberikan oleh pribadi yang memegang otoritas yang tidak terbantahkan. Yang kedua, apa yang kemudian kita akan pelajari bersama terkait dengan amanat agung setelah kita tahu bahwa Tuhan memberikan perintah yang berotoritas itu. Setelah ayat 18-19 mengatakan, karena itu berdasarkan pribadi yang berotoritas, kemudian dia mulai mengeluarkan sebuah perintah. Kita sama-sama melajari apa sih isi perintah amanat agung itu. Ayat yang ke-18-19. Bersama dengan saya membaca ayat ini, 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikannya berwarna kuning. Ini adalah kata kerja yang dimunculkan dalam versi bahasa Indonesia. Ada berapa kata kerja di sana? Ada berapa kata kerja di sana? 4. Yang pertama apa? Pergilah. Kedua, jadikanlah. Ketiga, baptislah. Yang keempat, ajarlah. Inilah kira-kira 4 kata kerja yang muncul di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Stop dulu, jangan foto dulu.
Dengar baik-baik. Ternyata dalam bahasa Yunani, Alkitab asli Perjanjian Baru, ternyata bukan 4 kata kerja. Dengar ya, hari ini kita mengambil waktu belajar bahasa Indonesia. Ya, ternyata bukan 4 kata kerja. Dalam bahasa Yunani sebenarnya hanya ada 1 kata kerja utama. Halo? Hanya 1 kata kerja utama. Sementara 3 lainnya adalah kata kerja. Dalam gramatikal dikatakan participle. Ini kata kerja pendukung, kata kerja penunjang yang mengacu kepada kata kerja yang utama yang 1 itu. Coba tebak, dari 4 ini mana yang kata kerja utama yang 1 itu? Yang bisa jawab, kasih hadiah bawa pulang HUT 50 ini. Mau tebak yang mana? Banyak orang berpikir pergilah. Maka orang berpikir amanat agung adalah apa? Pergilah. Amanat agung adalah apa? Penginjilan. Saudaraku, itu adalah jawaban yang kurang tepat. Iya, kurang tepat saudaraku. Nah, dengar baik-baik. Jawabannya adalah 1 kata kerja utama itu adalah seperti di gambarnya. Nah, ini baru boleh foto, silakan foto. Kenapa lari ke kanan dia ya? Ya, oke lah, itulah manusia, selalu salah. Tuhan yang tidak pernah salah Tuhan ya. Setelahku, mana yang kata utama itu? Adalah jadikanlah. 1 kata Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, make disciples. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu sebabnya saya katakan, kita perlu belajar dengan rendah hati. Apa yang Alkitab nyatakan. Jangan ikut kata orang, kata si A, si B, kata leluhur. Jangan, saudaraku, belajar Alkitab ngomong apa. Ternyata amanat agung bukan bicara soal penginjilan saja. Apa amanat agung itu? Satu perintah menjadikan semua bangsa murid Kristus. Jadikanlah. Kata make, itu kata yang utama. Sementara yang 3 tadi itu, go, pergi, baptis, kemudian ajar, itu adalah kata kerja yang mendukung, yang mengacu kepada apa? Make disciples. Cukup paham ya? Itu sebabnya kita akan menelusuri lebih jauh apa sih arti ketika Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara sekalian, menarik sekali kalau dalam bahasa Inggris pakai kata disciple. Wah, ini kata yang bagus sekali. Tuhan tidak pakai kata student. Anak IPK itu namanya student, betul ya? Anak sekolah, dia belajar, sekolah yang lain, student. Tuhan tidak mengatakan jadi pelajar, bukan, jadi murid. Apa perbedaannya ini, saudara? Disciple adalah orang yang belajar, satu hal betul, belajar. Tetapi perbedaan yang paling esensial apa? Ketika murid-murid Yesus, dia kemudian menjadi muridnya, sang guru itu, disciple-nya Yesus. 1, dia belajar. 2, mereka tinggal bersama dengan Yesus. Wow, itu disciple. Mereka tinggal bersama. Yang 3, orang-orang kemudian dia mengikuti jejak sang guru. Dia mulai mengikuti lifestyle. Apa yang guru itu lakukan, yang dia katakan, yang dia hidupi, dia follow. Itu disciple. Setelah perintah inilah kemudian Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Jadikanlah semua bangsa murid-murid Kristus. Nah, pertanyaan bagaimana cara proses menjadikan semua bangsa murid Kristus itu? Nah, kita mulai masuk pada topik yang menarik sekali ini. Yang pertama yaitu Yesus mulai mengatakan baptislah. Baptislah. Setelah kita kemudian mulai di sini kita bicara apa? Kita mulai mengabarkan Injil. Nah, saudara jangan salah paham ya. Tetap di dalam amanat agung ada porsi penginjilan, tetap ada. Tetapi amanat agung tidak serta-merta sama dengan PI. Tidak. PI hanya bagian daripada amanat agung. Kita memberitakan kabar baik, kita mulai memperkenalkan Kristus.
Dan kemudian orang mulai datang oleh karena gerakan Roh Kudus. Maka kemudian orang itu dibaptis. Apa itu baptisan? Tanda dan meterai bahwa seseorang adalah milik kepunyaan Tuhan. Apa itu baptisan? Seseorang diundang mempunyai fellowship dengan Allah Tritunggal. Dikatakan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seseorang punya fellowship dengan Allah Tritunggal itu. Saya ringkaskan. Baptisan berarti apa? Sebuah titik awal perjalanan seseorang menjadi murid Kristus. Maka baptisan bukan perpindahan keyakinan. Saya ulang kalimat ini. Baptisan bukan berbicara, oh dulu saya punya keyakinan tertentu, sekarang saya dibaptis, maka sekarang saya menjadi Kristen. Bukan itu, saudaraku. Baptisan berarti apa? Satu titik awal di mana seseorang mulai menjadi murid Kristus. Saya ulang, goal utamanya adalah make disciple. Caranya adalah apa? Baptisan. Maka pada poin saya ringkaskan, baptisan berbicara apa? Pekabaran Injil. Kita harus mengabarkan kabar baik. Membuat orang-orang oleh karena pekerjaan Roh Kudus, dia memutuskan menjadi murid Kristus. Sebuah journey baru dia lewati dengan Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Tetapi ingat, jangan berhenti pada poin satu saja. Yesus mengatakan, baptislah mereka. Sebuah langkah yang mereka tempuh perjalanan sebagai murid Kristus. Tapi yang kedua, Yesus mengatakan apa? Ajarlah mereka. Inilah amanat agung. Bukan hanya pekabaran Injil, tapi orang-orang yang telah berjalan bersama dengan Kristus, kita perlu ajar mereka, latih mereka, bina mereka. Makin dewasa, makin mengenal Tuhan. Catatan penting pada poin ini. Saudara sekalian, apa itu arti kata ajarlah di sini? Saya tak ulang, ini bukan bicara soal student, bukan, tetapi disciple, murid. Kalau student itu adalah orang yang tidak tahu, setelah belajar dia menjadi tahu. Betul ya? Setelah dia tahu, belajar lagi S1, S2, makin tahu. Tidak tahu, jadi tahu. Betul? Sudah tahu, belajar lagi. Menjadi makin tahu. Belajar lagi dia. Sudah makin tahu, menjadi maha tahu. Kurang ajar tuh. Tidak tahu, menjadi tahu. Tahu, makin tahu. Makin tahu, akhirnya menjadi apa? Sok tahu. Betul, saudaraku. Akhirnya apa? Mulai mengkritik orang lain. Cari kesalahan orang lain. Menjadi polisi dalam gereja. No, lu salah nih, lu salah nih. Kenapa lagunya begini? Kenapa itu begini? Karena semua jadi polisi dia. Karena dia sok tahu. Itu bukan disciple. Apa disciple? Betul, dia nggak tahu jadi tahu. Semakin tahu, betul. Tetapi perhatikan sama-sama, baca ayat ini keras-keras. 1, 2, 3. Ajarlah mereka melakukan. Itu disciple. Apa yang kamu tahu? Ukurannya adalah apa? Apply tidak. Yesus katakan ajar mereka melakukan. Kalau pertama bicara soal apa? Pekabaran Injil. Dari proses yang namanya amanat agung itu. Yang kedua bicara apa? Pembinaan. Jadi amanat agung sangat komprehensif. Yang ketiga, baru kemudian Tuhan mengutus mereka. Yesus katakan, go, pergilah. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda baca versi Indonesia, dikatakan karena itu pergilah. Saya suka dengan terjemahan, seorang penafsir Alkitab menerjemahkan dengan kata, karena itu sementara kamu pergi. Bisa lihat perbedaannya? Karena itu sambil kamu pergi. Saudara sekalian, banyak orang berpikir ketika kita membaca karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita berpikir apa? Oh ya, saya ikut mission trip. Oh ya, saya ikut outreach.
Oh iya, saya ikut kegiatan-kegiatan PI dalam gereja. Itukah terlalu sempit, Bapak Ibu sekalian? Terlalu dangkal. Berapa sering kita mengadakan outreach dalam 1 tahun? Berapa sering kita mengadakan outreach di dalam gereja? Apakah amanat agung hanya dibatasin sebatas itu? Tidak. Yesus berkata, karena itu, sementara kamu pergi, bukan bicara mission trip saja, bukan bicara outreach saja. Yesus katakan, sementara kamu sambil kamu pergi ke mana? Pergi ke kantor, pergi ke mana? Pergi ke toko, pergi ke mana? Ke pasar, ke mana? Ke mall, kemanapun kamu melangkah. Yesus katakan, make disciples. Itulah amanat agung. Saya ringkaskan amanat agung berbicara apa? Satu, pekabaran Injil adalah hal yang tidak boleh ditawar. Pasti ada pekabaran Injil. Tapi yang kedua adalah apa? Pembinaan. Melatih orang, mengajar orang untuk melakukan perintah Tuhan yang dia pelajari itu. Yang ketiga adalah apa? Pengutusan. Bukankah di akhir ibadah, tiap kali selesai ibadah, sebelum Anda menerima berkat, doa berkat, selalu hamba Tuhan mengatakan, pergilah, lanjutkanlah karyamu di tengah-tengah dunia. Artinya apa? Sudah diutus pergi. Karena itu sambil kamu pergi, lakukanlah tugas amanat agung itu. Menjadikan bangsa murid Kristus. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah kalimat yang saya kira bagus sekali ini. Sebagian besar dunia tidak akan datang ke gereja pada hari Minggu. Setuju? Cerna baik-baik ya. Sebagian besar orang-orang dunia tidak akan datang ke gereja pada hari Minggu. Setuju? Hari ini Anda ke KCP. Anda pergi ke mall, ke plaza manapun. Banyak orang sana bukan? Berapa banyak orang yang ke gereja dengan orang yang tidak ke gereja pada hari Minggu? Lebih banyak yang tidak ke gereja. Kita undang mereka, datang lu, kasih flyer, kasih brosur. Pertanyaannya, datang gak ke gereja mereka? Jujur, tidak datang. Betul tidak? Maka saya katakan kalimat pertama dan absolutely benar. Sebagian besar orang dunia tidak datang gereja hari Minggu. Itu sebabnya kalau Anda berpikir sebagai gereja orang Kristen, kita undang orang. Anda tidak melakukan amanat agung. Tidak, saudara. Apa itu amanat agung? Membaca kalimat kedua, semua membaca. 1, 2, 3. Jadi, gereja harus pergi ke dunia. Kapan perginya? Pada hari kerja. Sambil kamu pergi. Sementara kamu pergi. Jadikan semua bangsa muridku, kata Yesus. Pengutusan, saudara. Itu sebabnya salah besar kalau kita mengundang orang datang gereja, datang, kita tarik seret-seret orang datang tuh. Kalau datang kita stres, kenapa datang, kenapa sepi, KKR-nya nggak berhasil, orangnya cuma berapa ekor, berapa banyak sih sekali. Kita bukan lakukan amanat agung, saudaraku. Amanat agung berarti apa? Go. Kita yang keluar, kita yang menjangkau mereka, kita menghampiri mereka. Pada harinya mereka dibaptis. Disitulah mereka kemudian dibina, dilengkapi. Setelah dilengkapi pada akhirnya mereka diutus kembali. Itulah amanat agung. Yang terakhir, yang ketiga, setelah kita melihat semua proses ini dari landasan dasar yang Yesus berikan kepada para murid, dan kemudian Yesus memberikan konten, inilah amanat agung itu. Kita mulai memberitakan kabar baik, kita mulai melatih, membina, mengajar jemaat, yang pada akhirnya mengutus mereka ke tengah-tengah dunia. Permisi tanya, setelah Yesus menjelaskan semua ini, kalau Anda menjadi murid-murid Yesus pada hari itu, Anda dengar, wah, jadi saya diutus ke tengah-tengah dunia, menjadikan semua bangsa muridnya. Pertanyaannya, mudah atau susah? Dibuka matanya lebar-lebar.
mudah atau susah? Kalau Anda jadi murid, apa respon saudara dengan perintah guru tadi? Saya diutus ke tengah-tengah dunia. Sejujurnya ini perintah tidak mudah, bukan? Tidak mudah. Itu sebabnya amanat agung bukan perkara yang simpel, saudaraku. Jangan pikir, wah amanat agung, ini kami gereja udah lakukan. Tidak segampang itu, saudaraku. Itu sebabnya Yesus tahu pergumulan para murid. Sementara perintah diberikan oleh sang guru di masa detik akhir sebelum dia pulang ke surga. Maka Yesus memberikan sebuah janji kepada mereka. Apa janji Tuhan berikan? Sama-sama membaca. 1, 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setelah Yesus tahu para murid itu dalam kondisi yang sulit. Saya bertanya, ada berapa orang yang hari itu berkumpul dengan Yesus di Galilea di bukit itu? Di gunung, ada berapa orang? Ada berapa orang? Dibuka Alkitab ayat 16. Berapa orang? 11. 11 orang berputar. Yesus katakan, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka. Ajar mereka. Kamu pergi. Sambil kamu pergi. 11 orang ngomong. Jadikan semua bangsa murid. Kita cuma 11 orang loh. Saling pandang-pandang. Lu gua. 11 orang. Tugasnya seluruh bangsa dimuridkan. Gimana caranya? Gampang enggak? Nggak mudah. Yang kedua. Kalau Anda membaca konteks. Matius 28 perikop di atasnya itu ngomong apa tuh? Itu ceritanya para murid diteror. Mereka dituduh mencuri mayat Yesus. Wah, mereka diintimidasi. Kalian pasti ambil mayat guru bukan? Kamu jangan katakan dia bangkit. Kamu yang curi. Wah, mereka diteror, ditekan. Jumlah cuma 11. Dalam proses intimidasi. Yang ketiga, Anda perlu tahu pada masa itu pengikut Yesus, kekristenan itu adalah minoritas. Mana yang mayoritas? Siapa yang mayoritas? Agama Yahudi, yang namanya Judaisme. Wow, gak mudah mereka gemeteran. Gimana kami kecil? Bahkan Kristen hari ini dianggap apa? Sekte. Wah, gak mudah bagi mereka, saudara. Mereka gemetar, gimana? Mau tidak dipenuhin, ini perintah terakhir. Kalau orang tua sudah mau meninggal, kemudian memberi perintah terakhir, Anda ikut nggak? Ikut. Berani membangkang. Takut kualat toh? Takut, saudara. Yesus berperintah terakhir. Gimana? Tapi berat banget perintahnya. Kami 11 orang, Tuhan. Kami minoritas. Kami dicap sekte. Gimana? Gak bisa, Tuhan. Yesus tahu pergumulan mereka. Dia mengatakan, ketahuilah, aku menyertaimu. Aku bersama dengan engkau. Sejarah mencatat, abad mula-mula, bukankah mereka lah 11 orang ini yang menggoncang dunia abad pertama. Jangan main-main, saudara. Dan bukankah melalui mereka lah Injil tersebar sampai hari ini. Kita ini bukan siapa-siapa. Kalau Anda bisa mengenal Yesus, bukankah pekerjaan orang-orang ini, saudara? Jangan main-main, saudara. Bukan mereka hebat. Siapa yang hebat? Allah yang menyertai mereka. Pekerjaan yang besar yang tidak mungkin bagi manusia itu. Itu sebabnya Matius adalah kitab yang sangat menarik. Di dalam momen Natal sering kita baca, Immanuel, Allah menyertai kita. Pasal 1 Matius. Sekarang pasal terakhir Injil Matius. Yesus mengatakan, aku menyertai kamu. Bapak Ibu sekalian, saya tahu pekerjaan amanat agung bukan perkara yang sesimpel itu, saudaraku. Saya tahu kita semua gemetar. Ada berkata, saya nggak bisa, gimana saya nggak bisa ngomong. Ini bukan masalah kamu ikut training ini, training itu. Bukan. Engkau membutuhkan penyertaan Tuhan. Dan percayalah, kalau dia menyertaimu, lakukan saja. Jangan pikir hasil, jangan pikir cara. Lakukan saja. Bukankah 11 orang itu adalah orang yang tidak punya apa-apa.
Tapi penyertaan Tuhan yang membuat dunia abad pertama, dunia yang goncang. Dan Injil tersebar ke seluruh dunia. Terakhir, saya tutup dengan kutipan perkataan Bapak Gereja namanya Agustin. Kalimatnya mengatakan, tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Setuju? Kita membutuhkan Tuhan. Kita perlu Tuhan. Apapun dalam hidup kita nih, satu jengkal yang kita lewati tidak mungkin tanpa Tuhan. Kita sangat membutuhkan Tuhan secara absolut. Tapi perhatikan kata yang kedua. Tanpa kita, Tuhan tidak mau. Perhatikan pertanyaan saya yang terakhir ini. Bisakah, saya ulang ya, bisa tidak Tuhan mengerjakan amanat agung tanpa manusia? Bisa tidak? Bisa. Dia Tuhan. Apapun bisa lakukan. Tetapi Tuhan tidak mau. Dia libatkan dirimu dan diriku di dalam proyek besar yang namanya amanat agung. Kiranya Roh Kudus menggelorakan hati kita di dalam ulang tahun ke-50. Sepanjang tahun gereja mencanangkan tema Growing in Mission. Kita diutus mengerjakan God's mission. Sesuatu yang besar, sesuatu yang mustahil bagi manusia. Kita gentar, Tuhan mana bisa. Sementara saya pergi ke kantor, pergi kemanapun. Saya gagap, gak berani ngomong saya. Saya ketemu orang, saya gemetar. Kita adalah orang-orang kecil. Ingatlah, ada janji bahwa Allah menyertaimu. Dan melalui engkau dan aku, di masa akan datang, dunia digoncangkan oleh karena Injil bekerja dengan dahsyat. Amin saudara sekalian. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari masing-masing kita mengambil waktu, kita berdoa secara pribadi berkata, Tuhan sekarang aku ngerti blueprint. Aku tahu desainmu. Bahwa engkau menyelamatkan saya bukan sekedar menikmati surga pada akhirnya. Sekarang Tuhan mengutus aku di tengah-tengah dunia. Tolong saya Tuhan. Biar firman ini boleh menggerakkan, menghidupkan saya. Mengerjakan misi di tengah-tengah dunia. Mari sama-sama semua berdoa membuka suara. Tuhan terima kasih. Kami bersama-sama hari ini telah mengerti amanat agung. Selama ini kami salah paham. Kami pikir itu optional. Kami pikir hanya pekerjaan para hamba Tuhan. Pekerjaan orang-orang tertentu. Kami suka nego. Sekarang kami tahu ini perintah diturunkan dari pribadi yang berotoritas. Ya Tuhan mampukanlah kami. Sekalipun kami gak punya kekuatan. Kami gak bisa apa-apa Tuhan. Kami skillnya minim sekali. Kami termasuk orang-orang yang minoritas barangkali. Tapi kami pegang janji firman-Mu bahwa Engkau menyertai kami. Ya Tuhan, biarlah kami masing-masing memberanikan diri mempersembahkan hidup kami. Seluruhnya di hadapan Tuhan. Utus kami pergi kemanapun kami merangkah. Kami boleh menjadikan segala bangsa murid-murid Kristus. Tuhan terima kasih. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu melalui pemberitaan firman dalam ibadah ini. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali.